Hai, welcome back to my YouTube channel. Di sini Niken Vilalba. Hari ini udaranya sangat enak, hangat-hangat gimana gitu ya, nggak terlalu panas. Mendung tapi hawanya itu nggak dingin gitu loh. Dan nggak windy, anginnya nggak terlalu strong. Ini aku lagi nyantai aja sambil baca-baca yang berita-berita lucu. Di Indonesia dulu kan ada cerita yang ini cerita nyata. Kalau perempuan nggak boleh mandi di kolam renang, takutnya hamil. Itu sangat viral sekali ya, sampai viralnya itu di negeri orang. Itu menurut aku suatu kebodohan. Habis isu itu lenyap, timbul lagi corona yang mengemparkan seluruh dunia. Corona belum hilang, ya kan? Di tahun 2021 muncul lagi perempuan tiba-tiba hamil karena masuk angin. Anginnya kayak apa, Bu? Anginnya lucu gitu ya kan. Sampai temen aku bilang, aku mau dong gitu. Ya kamu pindah aja gitu, pindah aja ke sana biar kamu cepat bunting, aku bilang. Ada lagi juga ya, oh sis, aku mau dong sis, ya bawa kemenyan 5 kilo, di mana belinya? Oh, tanya aja dengan rumput yang bergoyang. Tapi anehnya masyarakat di sana itu heran gitu, bukan heran, percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Ada juga yang orangnya yang berpendidikan atau apa, pasti ya nggak mungkin tuh, itu pasti ada orang yang menghamili. Nggak mungkin lah. Sampai aku dikirimin fotonya itu berupa mendung yang kelam hitam dan berbentuk apa ya? Berbentuk kentongan yang gede gitu ya, yang masuk dalam rahim. Akhirnya jadi bunting ya. Jadi itu sangat lucu dan tidak masuk akal sama sekali. Ini kan udah zaman modern ya, mungkin di zaman Nabi itu cuman ada Siti Maryam ya, Bunda Maria ya kan, cuman Bunda Maria yang bisa melahirkan tanpa laki-laki, tanpa merit, karena dia perempuan suci. Nah ini udah janda, bunting. Angin karena angin, bunting karena angin tiba-tiba. Nggak masuk akal sama sekali itu. Dan kalau saya lihat mukanya, kalau cara dia berbicara itu kayaknya dia itu kayaknya, kalau ngelihatnya sih iba sekali anak orangnya, iba, dan matanya terkadang lihat gini, mukanya begini gitu. Jadi masih berpikir gitu, mau ngomong apa gitu. Mungkin terlalu kebanyakan nonton TV yang
film-film yang tiba-tiba terbang gitu kali ya. Dulu aku suka begitu, tapi saat aku ditegur sama siapa namanya, sama mantanku, bikin bodoh aja. Bikin bodoh itu nggak ada nggak ada yang begitu-begitu katanya. Memang nggak ada gitu, bukan realita. Ini kan udah zaman modern, bisa langsung dites DNA. Tes DNA siapa bayi tersebut. Kalau bukan mantan suaminya berarti ya orang lain gitu. Nggak mungkin tiba-tiba bunting gitu. Nggak mungkin spermanya tetangganya itu loncat ke rahimnya si perempuan itu. Kalaupun itu benar, misalnya benar gitu ya, benar hamil bunting, melahirkan seorang bayi karena masuk angin, saya mau pindah ke sana. Siapa tahu saya punya rahim jadinya. Iya kan? Ini apa namanya, cerita bodohnya begitu. Kalau dia benar bunting karena angin, topan atau apa gitu kan, saya pengen pindah di sana, pengen tinggal di sana supaya siapa tahu saya bisa punya ini, bisa bunting, siapa tahu aku bisa punya rahim jadinya gitu ya kan. Ini cerita bodoh, cerita lelucon gitu, lelucon. Kayak dulu waktu aku kecil diceritain anak kancil nyolong timun, terus kancilnya lompat di atasnya buaya, cepluk. Mana ada begitu. Yang ada belum loncat udah diterkam duluan sama buayanya gitu. Itu cerita yang gak masuk akal gitu. Tapi kalau kita masih kecil, masih umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, jadi masih percaya aja. Tapi kalau udah tua begini, udah ubanan begini, diceritain, oi aku mateng, aku hamil karena angin gitu. Pasti tetanggaku sebelah itu, tetangga itu kalau aku di kampung itu alah paling disotok ambil wong kain, disotok ke lang, disotok ambil, paling disotok sama kang tukiran lah, bengi rono nggih kopi ya lah. Masa iya digawe ini sarapan. Kang Rene Kang, aku wis mateng. Ya iya toh, ini ya iya toh. Pagi-pagi wis gawe kopi. Nah, ya akhirnya blending. Itu kalau seandainya itu terjadi di kampungku, dia pasti rame, pasti ketawain wah hahaha gitu. Yo kelebonan kan tongane pairan kae. Bendina merono ya. Itu nek rondo ayu padha rebutan. Itu paribahasanya ya, kalau itu kejadian di kampung aku pasti gitu ya. Kalau ini langsung viral masuk TV ya, beritanya sampai masuk ke TV, masuk TV. Ya jelas toh, yang buntingi paling bojone, pasti suaminya. Sebelum dipegat, disorong disotok, ya kan? Habis itu udah cerai, bunting, kan banyak yang begitu. Contoh aja, tiba-tiba misalnya
punya suaminya kerja di pelayaran atau di mana, atau dinas di Irak atau di Iran kan. Pulang di rumah 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan, pergi lagi, istrinya meteng mbek sapa, meteng mbek wong. Lah wong digarap terus selama 1 bulan, terus ditinggal pergi, ya meteng. Jadi bikinlah cerita yang sangat menarik, yang sangat mendidik gitu. Jangan cerita-cerita yang begini, jadinya lucu gitu. Perempuan mandi di kolam renang bisa hamil. Emangnya spermanya nakal gitu. Yang perempuan yang pendek-pendek itu sering mandi di kolam renang yang banyak bule-bulenya, pasti bunting juga itu. Kalau spermanya lari-lari. Nggak masuk akal kan. Dulu zaman sekolah ada perempuan juga, kalau sekolah tuh bajunya dodol-dodol. Supaya apa? Supaya lah mateng, mungkin udah melakukan kesalahan, hamil duluan ya, nggak kelihatan untuk menutup perutnya. Kan perempuan begitu kan, masih SMA, kelaminnya dodol demi ser, supaya kelihatan apa, supaya seksi atau apa. Ternyata dia bunting untuk menutupi dirinya karena dia melakukan kesalahan, supaya nggak ketahuan kalau dia bunting. Ada juga yang karena itu gaya, stylenya dia begitu. Dan kebanyakan yang bunting, kan banyak yang begitu. Ini benar-benar ya, ini benar-benar kalau itu kebukti hamilnya karena kemasukan angin, saya kepingin pindah ke Cianjur. Saya pengen pindah ke sana biar saya punya rahim, ngerti? Biar saya bunting juga di situ sudah, ya kan? Ini kan cerita, ini seandainya cerita orang gila. Makan coklat enak banget. Ini cake, ini rasanya enak. Jangan kebanyakan nonton film-film yang nggak jelas, artinya begitu. Tapi aku nggak bisa menyalahin ya. Tapi kan ini menghebohkan seluruh seluruh dunia. Sampai beritanya masuk di TV itu kan udah masuk kemana-mana. Nikmatnya. Kalau itu sampai kejadian berarti orang di sana sakti mandraguna. Pindah ke sana. Supaya saya bisa bunting juga, bisa punya rahim, punya bunting, ya bunting langsung. Kembar 5 gitu anaknya. Satu aja kembar 5 udah puas. Begitu ibu-ibu. Saya ini lockdown ya, dari lockdown itu sampai sekarang
berat badan saya ini naik 73. Gemuk. Udah ibu-ibu, jangan percaya dengan tahayul ya, yang begitu-begitu jangan. Nggak masuk akal itu. Punya anak tanpa bapak misalnya bercerai tanpa bapak, kan bapaknya pergi udah. Tapi kalau udah hamil, bunting, karena angin, karena apa, karena mimpi, karena apa, udah. Tapi mudah-mudahan bayinya sehat, ibunya juga sehat, ya kan? Semoga diberkahi, anaknya menjadi anak yang pintar. Enggak lah, itu hanya cerita-cerita yang itu aja, cerita-cerita lelucon aja. Pasti ayah dari bapak itu ya, ayah dari bayi itu adalah suami yang telah menceraikannya. Jangan lupa di subscribe dan di like ya, cerita hayal-hayal ini. Ngomong-ngomongannya gak jelas ini, ya gak apa-apa, buat lucu-lucuan aja ya. Karena di zaman modern ini hal-hal yang seperti itu udah 1000% gak akan terjadi, ya kan? Di dunia kedokteran gak ada orang, mungkin dunia kedokteran lihat itu cerita itu paling diketawain dari, ya kan? Kedokteran udah canggih, langsung tes DNA aja beres. Jadi supaya tidak merasakan masyarakat, oh ya bener gitu kan. Kalau udah dilakukan tes DNA, jadi kan udah dapat hasilnya, jadi clear, jadi masyarakat tahu siapa bapak dari bayi tersebut. Oke, jadi supaya biar clear aja ceritanya, dan ceritanya biar tidak membelarah kemana-mana. Anyway, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Selamat sore, bye.